supaya lebih mendapatkan pencerahan atau hidayah itu bulat untuk menerima Islam. Silakan Bang Rosbro. Iya, kalau jelas itu ada sosok dua yang berbeda itu betul sekali kalau kita lihat secara teks ya. Dan itu memang apa ya, ada korelasinya bahwa sebelum Yesus pergi itu sudah berpesan kepada semua murid-muridnya, semua yang ada di situ pada waktu itu untuk tidak mempercayai jika ada Mesias di sana, Mesias di sini, Yesus di sana. Itu betul sekali. Nah, memang di pertemuan Paulus ini kan juga masih kontradiktif sampai sekarang. Ya kan, di dalam penelitian gitu. Jadi saya sangat setuju dan sepakat sekali bahwa di situ masih belum ada suatu kesimpulan final tentang Paulus ini bertemu dengan sosok siapa. Karena kalau Yesus sudah turun, padahal di ayat-ayat yang lain itu disampaikan bahwa Yesus akan turun dengan tanda-tanda, ya kan? Dengan tanda-tanda itu sudah banyak ayat. Bang Zuma sudah sering mengutip. Saya sepakat di situ, itu Kang Dito. Nah, ini teman-teman Kristen ini itu terlalu nekat saja untuk memberikan suatu apologet yang tanpa dasar, gitu loh. Sedangkan ini di kalangan akademisi pun belum final, gitu. Nah, kenapa ini tidak disampaikan ke istilahnya ke khalayak umum? Ya memang itu kan untuk konsumsi akademis kan, telaah akademis gitu, bukan telaah dogmatis yang harus disampaikan kepada jemaat umum. Seperti itu sih. Kalau dari saya sepakat itu ada satu, nanti artikel-artikelnya kalau saya sempat saya akan tunjukkan tentang keraguan itu. Seperti itu. Anda sudah menyetujui, jadi Anda kalah Pak Restrom ya, begitu yang dipertel ya. Ya, tapi karena tidak ada bantahan Abangda, mungkin ini saya sedikit memberikan apa yang saya renungkan juga. Saudara-saudara Kristen banyak terkecoh dengan Yohanes 13:13 bahwa mengatakan di situ dari revisi TB yang pertama maupun yang kedua itu aku guru dan Tuhan. Ternyata Yesus yang asli ini korelasinya justru ke Lukas 22 nomor 27. Dia adalah seorang pelayan. Begitu Abangda, mungkin bisa Pak Rosrum juga mau silakan. Yesus yang asli ini dia mengatakan pelayan di tengah-tengah kalian gitu. Bukan Tuhan, tapi pelayan. Apakah ada Tuhan pelayan atau pelayan Tuhan? Ada. Tapi kalau Tuhan pelayan itu mustahil, kan begitu kan? Ya. Ya, silakan Abangda. Iya, saya rasa teman-teman Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena data. Orang menjadi Kristen itu bukan karena, jadi pada masa proses pencarian, karena manusia itu kan punya tingkat intelijensi. Makhluk yang disebut manusia itu punya kecerdasan. Pada masa transisi antara cerdasnya seseorang dan berkeyakinannya seseorang tentang Tuhan, Kristen itu tidak mendasari dirinya dengan belajar. Jadi orang menjadi Kristen itu bukan karena proses. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam meskipun lahir dalam keadaan Islam, lahir nih dalam keadaan Islam, tapi umat Islam itu dari sejak kecil mereka membumikan di dalam tubuhnya Al-Quran. Contoh, ketika mereka kemudian masih kecil, mereka diajarkan menghafalkan surah-surah di juz 30 lengkap dengan terjemahannya. Artinya, mereka dididik untuk menjadi insan Al-Quran. Al-Quran menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang bertumbuh dengan insan Qurani. Sedangkan Kristen, jangankan level anak-anak, level pendeta pastor yang sudah bangkokan, sudah bau tanah sekalipun, mereka jauh dari Bible dan lebih cenderung kepada doktrin dan dogma saja. Ini yang membedakan kita. Sehingga pada nuansa bertemunya dua agama di meja akademisi, yang cenderung yang nampak di permukaan adalah
Kristen selalu menyalahi data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Karena kenapa? Itu tadi. Orang menjadi Kristen bukan karena data. Orang menjadi Kristen karena faktor keturunan. Karena faktor X. Kalau yang murtad. Bukan karena proses belajar. Tapi kalau di Islam, imannya bertumbuh berdasarkan dengan uraian Al-Quran yang sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Jadi mereka membumikan Al-Quran itu sehingga hidupnya tidak pernah lepas dari Quran. Itu umat Islam. Sebejat apapun mereka, senakal apapun mereka, semalas apapun mereka ibadah, mereka akan tetap membumikan Quran di dalam dirinya. Tinggal menunggu masa di mana mereka mempraktikkan Quran itu. Nah, sedangkan Kristen ini adalah dua pribadi yang terpisah. Kristennya adalah Kristen, Bibelnya adalah Bibel. Tidak menyatu mereka. Maka kecenderungan saya mengatakan pendeta aja nggak paham Bibel. Yang mereka paham itu hanya kisi-kisi yang sifatnya duniawi. Menghantarkan kepada nasihat agar orang itu berbuat baik. Dari nasihatnya kemudian menghasilkan materi. Itu aja. Kalau Anda ke masjid, cari yang paling kumal. Cari sendal yang paling jelek dan yang paling murah. Saya yakinkan itu adalah sendal dari Pak Imam. Pemimpin ibadah. Sebaliknya kalau kita ke gereja, cari kendaraan yang paling eksklusif, paling mahal. Lihat di dalam. Ketika mereka berbaur, entah itu lagi bernyanyi, menari bersama, cari pakaian yang paling licin, pasti itu pendeta. Atau pasti itu adalah pastor. Atau mereka tinggal di pemukiman. Cari rumah yang paling bagus. Dapat dipastikan 90% itu rumah pendeta. Bandingkan dengan imam yang kemudian tinggal di pemukiman masyarakat. Itu fakta, itu real. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak mengharapkan materi. Mereka berislam bukan mengharapkan materi. Mereka berislam karena mengharapkan apa yang menjadi keinginan mereka untuk bertumbuh menjadi orang yang beriman. Inilah pembedanya. Nah, sehingga ketika kami umat Islam mencoba untuk mengkanter tuduhan fitnahan orang-orang Kristen terhadap Islam, ya tentu selain kami bertahan, kami pun menyerang. Kenapa? Karena dua agama ini adalah agama tablik. Agama yang sifatnya memiliki nuansa syiar. Kristen diperintahkan jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Islam diperintahkan serulah manusia seluruhnya kepada agama Islam. Diseru, disampaikan saja, disiarkan Islam itu tanpa ada unsur tendensi pemaksaan. Kalau di Kristen tidak, jadikan. Kalau ada kata perintah jadikan, harus. Jadikan beras ini menjadi bubur, harus jadi bubur, tidak boleh tidak. Jadikan ini menjadi rumah, harus jadi rumah, nggak bisa tidak. Kalau di Islam enggak, seru. Jadi kita hanya disuruh untuk menyampaikan, bertablik ria. Nah, oleh karena itu, ketika Kristen itu diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk, jadikan seluruh makhluk ini menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur, kami umat Islam mempertahankan akidah kami. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Meskipun Kristen melakukan segala macam cara untuk mengkristenkan kami. Kami tetap bertahan, tidak akan mau. Nah, salah satu tajuk pertahanan yang kami mengajak saudara Kristen untuk silakan Anda paparkan kebenaran yang Anda punya. Silakan Anda sosialisasikan agama yang Anda punya. Sampaikan apa yang Anda menurut Anda adalah benar. Dengan pola angkat tema. Di Islam apakah tema ini juga bisa diambil? Bisa. Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti ada dua. Di Islam juga ada dua. Ada yang asli, ada yang diserupakan. Berarti ketika berbicara mengenai Al-Masih atau Kristus, Islam juga memiliki itu, Kristen juga memiliki itu. Permasalahannya di Islam, Islam tidak pernah bertentangan dengan iman Islam itu sendiri dengan kitab sucinya. Berbeda dengan Kristen. Kitab sucinya mengatakan jangan percaya, praktiknya percaya.
Kalau di Islam perintahnya sholat, kami sholat. Perintahnya puasa, kami puasa. Perintahnya percaya, kami percaya. Percaya kepada Allah, kami percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir baik buruk. Kami percaya, perintahnya percaya. Tapi kalau Kristen disuruh percaya, malah sebaliknya. Contoh, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Praktiknya percaya. Kuduskanlah hari Sabat. Praktiknya batalin hari Sabat. Sunatkan kulubmu. Praktiknya jangan bersunat kulub. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Praktiknya burung merpati jadi ilah. Yesus anak manusia juga jadi ilah. Bahkan Kristus yang datang kepada Paulus pun jadi ilah. Semua dibantah. Apa yang diperintahkan menjadi perintah primer itu dibantah semua. Ulangan 4, peliharalah Tauratku, peliharalah perintah-perintahku dan laranganku. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Prakteknya penambahan, ada yang disebut kitab Roma, Galatia, Filipi, segala macam dalil. Jadi ada penambahan-penambahan yang justru melanggar daripada perintah. Saya kira begitu, saudara. Silakan Dinda Dito. Ya. Saya buka pintu dulu. Siap Abang. Ya, Bang Rosrum, bro, ada tanggapan? Silakan. Iya, untuk mungkin lebih menyampaikan pendapat kali ya, Bang Dito ya, Kang Dito. Ya, silakan. Jadi memang kami atau saya ini menempuh jalur agak berbeda dengan teman-teman ini ya, karena satu justru dari teman-teman apologet itu yang mengawalinya gitu, dan akhirnya organisasi kami juga menempuh jalur untuk revisi Bible gitu. Dan memang tadi Bang Zuma juga menyinggung dari kecil Muslim diajarkan tentang bahasa aslinya begitu kan. Nah, sedangkan di kami tidak. Kami itu dari kecil ya sudah terjemahan yang dirubah-rubah gitu. Justru kami dari kecil tidak tahu itu asal muasal bahasanya dari mana. Kemudian kami tidak tahu itu perubahannya itu sudah berapa kali gitu. Jadi itu kami mengakui, dan ini teman-teman Kristen harusnya saat berapologet harus mengakui itu. Itu nanti akan lebih fair. Ini saya ngomong begini bukan untuk menghujat, tetapi memang ini suatu fakta, istilahnya apa ya, rahasia yang sudah diketahui oleh umum. Jadi kan ya mestinya disampaikan aja, jangan beropini sana sini. Justru kita nggak bisa menang melawan teman-teman Muslim dalam berapologet. Jadi kami mengakui ada perbedaan jauh ya antara TB1, TB2, kemudian di terjemahan-terjemahan tahun 50-an di buku-buku kami, di koleksi kami, di tempat kami juga ada. Dan itu betul apa yang disampaikan oleh teman-teman Muslim, bahwa kami tidak mengenal, istilahnya beginilah, kami tidak mengenal ibu kami tidak mengenal orang tua kami ini dari mana gitu. Tahu-tahu kami sudah besar dan ya sudah seperti ini gitu. Seperti itu Kang Dito. Dan ini mohon maaf pada teman-teman Kristen bahwa ini satu fakta. Mari kita berapologet dengan berangkat itu dari akar yang sama. Nah, itu nanti justru kita akan bisa mengakui. Kalau memang kita itu secara dogmatis gereja ataupun secara pengakuan Bapak Gereja bahwa kita punya 3 lah, kita punya kesetaraan 2 yang disetarakan lah, itu diakui di depan. Bukan jadi 113, 331, kacau itu Kang Dito. Demikian sementara dari saya. Baik, Pak Rosrum sangat bijak sekali ya, tapi ya intinya masih bertahan di kekristenan, itu mungkin ranah pilihan ya, free will. Tapi sebagai jemaat, kalau Pak Rusrum kan, Bro Rusrum kan sudah seminari kelihatannya, sudah gelar pastor ya. Apologet di dalam Katolik itu kan mereka Katolik menggunakan dalil di 1 Petrus pasal 3 nomor 15 dan nomor 16.
Itu fakta bagi apologetik Katolik, tapi ini menyimpang dengan yang dilakukan oleh RK. Ini di luar itu Protestan memang tidak memiliki anjuran KGK maupun perintah gereja ya, atau Lumen Gentium. Cuman begini, Bro Rusrum, kalau kita berdiskusi mencari kebenaran ya antara dua agama ini, pastinya kebenaran itu yang dicari adalah yang hak, bukan yang benar-benar kebetulan, bukan. Tadi yang Bro Rusrum sampaikan adalah kebetulan, sampai tidak mengenal induk daripada kitab yang dikatakan kitab sucinya. Namun begini bro, di dalam Torah, kalau di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, ada yang diubah-ubah, tapi masih ada kebenaran di dalamnya. Contoh, kalau Yesus mengatakan hanya diutus kepada Bani Israel dan memerintahkan murid-muridnya juga jangan sampai menyeberang ke kaum Samaria, melainkan tetaplah di domba-domba Israel yang tersesat, ya kan? Nah, ini yang kemarin Bang Zuma saya memberitahukan dalil bahwa yang sangat fundamental di dalam Torah, yang saat ini kelihatan masih perlu dibicarakan. Coba Bang Resrum, kalau Yesus memang diutus untuk kalangan Yakub atau Bani Israel, ada satu turunan dari Abraham yang akan memberitahukan hikmah seluruh bangsa di bumi. Itu merujuk kepada Rasulullah saya, Rasulullah kami, Baginda Muhammad SAW. Silakan Bro Resrum cermati di Kejadian 22 nomor 18. Mungkin sebagai tambahan untuk renungan dan pembelajaran. Mungkin dari situ silakan dipahami, dibacakan, silakan. Sambil menunggu Bang Zuma, silakan. Kejadian 22 ya Bang ya? Iya, Kejadian 22 ayat 18 dan 19 sebagai keterangannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Seperti itu kah? Yes, Berseba adalah tempat kediaman Abraham dan juga Nabi Ismail. Ya, begini Bang, ini kan saya dari sisi kritik teks dan kritik sejarah ya. Memang kalau kita melihat dari definisi Mesias itu sendiri, kita tidak bisa menutup bahwa Mesias sendiri diartikan kalau sekarang teman-teman yang menyimak ini mau googling atau KBBI atau mungkin AI, itu memang Mesias itu orang yang diurapi, utusan khusus dari Tuhan, bisa dijadikan sebagai raja. Ya itulah yang membuat kesalahpahaman tentang kata-kata tuan, guru, raja gitu. Nah, di sini ada satu kekeliruan dalam penulisan di Bible Indonesia ya, bahwa raja ini itu ditafsirkan sebagai raja yang di situ God gitu. Nah ini ada beberapa contoh ya. Nah untuk masalah kesinambungan antara keturunan Abrahamik sampai dengan Yesus itu kan memang ya dari sisi sejarah sudah fakta ya. Saya harus membahas yang bagaimana lagi gitu. Teman-teman jauh lebih tahu gitu. Nah, kembali lagi kepada tentang mesianik ya. Mesianik di dalam kekristenan itu kekristenan yang sekarang ya. Itu mesianik lebih memang mengarah kepada ritual-ritual yang dibawa oleh bangsa Romawi gitu tentang mesianik itu. Dan memang di situ ada alkulturasi budaya yang di situ menjadikan satu dogma doktrin Bapak Gereja itu menjadi sedikit bergeser, menurut saya ya, sedikit bergeser. Seperti itu sih, Kang Dito. Mungkin dari teman-teman Kristen ada yang mau menanggapi atau menyanggah, silahkan. Ya, kita sapa dulu. Abang dah udah monitor bang? Udah dek. Siap. Iya. Kita sapa dulu Alexander. Selamat sore. Alexander Selamat sore, dibuka mis. Iya, dari Kristen bang. Iya dulunya bang.
tapi Ah, masih dalam pergumulan. oh, dalam pergumulan. Bukan muslim kan? Bukan. Oke, siap. Ya, silakan Abang dah. Kita tadi bahas tipis mengenai Kejadian 22 ayat 18, Bang. Iya, Itu dengan baik. Bang Rosrum. Silakan. Baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad diminta kemudian untuk beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, jadi di data Al-Quran menerangkan wa nahnu lahu muslimun, artinya bahwasanya seluruh nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang diceritakan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, itu kami beriman, kami percaya, dan menurut Al-Quran ya memang kami harus beriman kepada mereka. Kemudian kesimpulan ini bahwasanya kami beriman kepada ajaran yang datang kepada para nabi, dalam hal ini Bani Israel, diutus pada mereka nabi, diwahyukan beberapa kitab kepada mereka. Itu prosesnya kemudian berjalan. Ketika kami membuka Bible, kami menemukan ada data di Kejadian 22 nomor 18 itu. Di samping itu kami juga menemukan terkait dengan Kejadian 12 nomor 3 itu. Dan ini cakupannya membahas tentang ya Islam, Kristen, dan semua agama yang ada di muka bumi ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena polanya kita yang mengaku sebagai agama samawi, cerminan keyakinan kita itu adalah bahwa apa yang kita imani hari ini adalah hal yang menurut keyakinan kita itu memiliki sumber, yang mana sumber ini dari pencipta langit dan bumi. Nah, untuk itulah kemudian Islam tidak berdiri sendiri. Kristen juga kalau mau mengakui tidak berdiri sendiri silakan saja. Yang pada prinsipnya adalah di dalam Al-Quran ketika dikatakan wa nahnu dan kami muslim berserah diri kepada Allah, maka komponen ini itu dimiliki oleh para nabi dan juga masih kami temukan di dalam Bible. Berserah diri, Yesus juga berserah diri, Nabi Musa berserah diri, Abraham berserah diri, Daud, Salomo berserah diri. Oleh karena itulah cerminannya antara dua agama Islam Kristen itu bisa kita lihat. Kalau Al-Quran ya nanti saudara tidak percaya. Tapi kalau kita berbicara mengenai dalil yang tadi, Kejadian 22 nomor 3 misalnya, siapa yang mengutuk aku akan mengutuknya. Siapa yang memberkati aku akan memberkatinya. Dan olehmu bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Ini luar biasa nih. Yang kedua, nuansanya juga berbicara hal sama seperti itu. Kejadian 22 nomor 18 tadi. Oleh keturunan mula seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Kalau kita melihat struktur pengajaran Musa dan juga implementasi apa yang disebut firman atau kalam dari langit kepada dia, maka cakupannya hanya untuk Bani Israel tok. Dengan kata lain, ibarat meja makan, kita nggak diundang ke sana untuk makan. Lapar dong kita. Atau kita harus mencari makanan di luar sana yang tidak disediakan untuk kita di meja Abraham. Atau di meja Musa. Cerminannya kepada Yesus pun sama. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa bukan untuk dunia. Bahkan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lalu bagaimana ceritanya dari keturunan Abraham bisa dunia ini mendapatkan berkat? Sedangkan Kristen datang itu unsur pemaksaan.
Pemaksaannya di mana? Ada tembok yang begitu tinggi yang harus diseberangi oleh Kristen. Aturannya seperti itu. Tetapi Kristen curang. Kenapa curang? Karena menanggalkan petua-petua Yesus yang menjadi dasar ajaran Yesus kepada Bani Israel. Contoh yang tadi. Waspadalah kepada Kristus yang palsu. Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yang dilanggar oleh Kristen, Kristen tidak mau peduli mana orang banyak itu, EGP. Yang pasti kami Kristen pengikut Kristus. Mereka tidak mencoba untuk menelaah dan bercermin mana pengikut palsu yang banyak ini. Adakah selain Kristen? Tak ada. Cuman Kristen di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Naifnya, Yesus di dalam tataran pengajaran kepada Bani Israel memiliki submateri. Dan kisi-kisinya jelas. Apa kisinya? Segala firman yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Di antaranya adalah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Objek yang dikatakan ketemu di situ atau kamu atau kalian adalah Bani Israel. Berarti penyesatnya datang kepada Bani Israel. Mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Mengaku Mesias bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia. Atau temeong dalam bahasa Yunani. Artinya bahwa hal-hal seperti ini harus ditabrak oleh Kristen. Sehingga yang terjadi adalah seakan-akan Kristen yang menyebar ke seluruh penjuru bumi itu adalah seakan-akan keturunan Abraham. Padahal bukan. Oleh keturunanmu, maka dunia akan mendapatkan berkat. Nah, mari saya urai polanya. Keturunan Abraham, Yesus. Kita sepakat itu. Berdasarkan kemudian Al-Quran, berdasarkan kemudian Bible. Kalau Yesus berarti saya pinjam itu adalah Nabi Isa alaihissalam dalam tataran diskusi kali ini. Artinya bahwa Kristen mengajarkan keturunan Abraham ini mati dengan cara dikutuk oleh Elohim untuk menebus dosa-dosa mereka orang Kristen. Sementara perintahnya adalah, penjabarannya adalah oleh keturunanmu dunia akan diberkati. Bagaimana bisa diberkati dengan kutuk? Galatia 3 nomor 13. Kemudian saudara, yang menghimpit ajaran Kristen di sini adalah pengakuan-pengakuan yang muncul di dalam kitab yang Kristen sendiri tenteng setiap saat. Contoh Ulangan 33 nomor 4. Apa yang dikatakan di situ? Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Adalah milik kepunyaan Ben Yakub, keturunan Yakub. Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Di luar daripada itu tidak ada dalilnya. Kemudian Mazmur 147. Data nomor 19-nya, data nomor 20-nya. Hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kan nyekik. Artinya Paulus salah dengan pola pengajarannya berdasarkan Mazmur 147. Kenapa? Karena ajaran yang dikatakan Kristus telah mati dengan cara terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis. Pola ini sudah melanggar kaidah. Kenapa? Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Apa pula dia sibuk-sibuk mati untuk membebaskan Kristen dari Taurat? Gak ada nyambung-nyambungnya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ketika dibatalkan, maka dibatalkan untuk si pemilik hukum, bukan untuk Kristen. Tapi lagi-lagi Kristen berasa Taurat tidak berlaku lagi. Sekarang bebas makan babi. Sejak kapan perintah larangan babi itu ada kepada Kristen? Gak ada nabi diutus ke Kristen. Nabiku, ya Tuhanku, larang Kristen makan babi. Mana dalilnya? Gak ada dalilnya itu, gak ada. Itu dibuat-buat sendiri oleh Paulus. Nah, inilah yang terjadi.
Ajaran itu hanya untuk Bani Israel dan tidak diberikan kepada hukum kepada bangsa lain. Sedangkan nubuatannya oleh keturunanmu bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Sederhananya begini, saudara-saudara Kristen. Kalau Anda melihat seorang Kristen masuk Islam, maka lisannya akan basah setiap saat. Basah dengan pemberkatan kepada Abraham. Mereka akan sholat dan mereka akan mengucapkan apa? Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Wajib hukumnya dia membaca itu pada saat mereka sholat. Berapa kali umat Islam sholat dalam sehari? 5 kali minimal. Maaf bang, kepotong. Itu maksudnya apa bang? Artinya bang kalau di Indonesia kan? Berkah atas Nabi Abraham dan juga berkah Tuhan atas keturunan Abraham. Pemberkatan. Sama Hosana Abraham, Hosana anak Daud. Ya, jadi ketika dikatakan kemuliaan terhadap Abraham dan kemuliaan terhadap keturunan Abraham, kami menang 1 poin. Karena Kristen justru memproklamirkan terkutuknya keturunan Abraham di atas tiang salib. Sementara janji Allah, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kira-kira apa yang terjadi dengan umat Islam? Ketika pola keagamaannya siang malam sibuk, lisannya nih tembus ke kepala, di seluruh hati yang paling dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jelas itu. Jadi kami melakukan pemberkatan. Sebelumnya Nabi kami tidak pernah membaca dalil itu. Nabi Muhammad membaca kitab Kejadian, bikin deh dalam sholat begini. Enggak ada itu. Itu cerminan bahwa apa yang ada di dalam kaidah Islam tercermin dari ajaran yang menjadi ajaran yang lebih dulu datang. Nah sekarang kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka Indonesia penuh dengan manusia yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham. Dan kalau itu terjadi, bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini penuh dengan umat Islam? Maka seluruh dunia ini akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, mohon maaf nih, sebaliknya. Kalau orang Kristen ditanya, apakah Ismail itu anak sah atau anak tidak sah? Orang Kristen akan berlomba-lomba mengatakan Ismail adalah anak yang tidak sah. Seorang laki-laki memiliki anak yang tidak sah, berarti laki-laki itu pesina. Minimal bersina sampai anak-anaknya ada. Berarti dengan kata lain, Kristen telah mengutuk Abraham. Mengutuk di sini mencela, menghina, merendahkan. Barang siapa yang menghina, barang siapa yang mencela, barang siapa yang memburuk-burukkan engkau, maka aku pun akan memburukkan dia. Barang siapa yang mengutuk engkau, dalam bahasa Yunani katara, mengutuk, mencela, menghina, merendahkan, menghinakan, maka aku pun akan menghinakan, merendahkan, mencemarkan dia. Nah sekarang Kristen ditanya, wahai saudara Kristen, siapa Ismail ini menurut kalian? Kuda apa? Kuda liar. Keledai liar katanya. Apalagi anak zina, anak tidak halal, anak yang tidak dijanjikan, anak yang tidak diharapkan, anak dari budak, anak seorang gundi, anak yang dihasilkan dari ketidaksabaran Abraham. Apakah itu bukan penghinaan? Apakah itu bukan kutuk? Kutuk. Jadi kalau Indonesia penuh dengan orang-orang Kristen, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Tidak. Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati engkau Abraham, dan siapa yang memberkatimu akan aku berkati, siapa yang mengutukmu akan aku kutuk. Kristen demi untuk menaikkan titel, demi untuk menyanjung Kristus makhluk roh yang datang kepada Paulus ini setinggi Tuhan, mereka tak peduli menghina Abraham.
Abraham mengajarkan sunat, Kristen batalin. Abraham mengajarkan menyembah kepada Elohim, Kristen batalin. Abraham mengajarkan kemudian untuk kurban hewan, Kristen batalin. Apakah itu tidak membenci ajaran Ibrahim? Benci. Mau sampai kapan Kristen melakukan hal tersebut? Sedangkan polanya jangan pakai Quran, pakai Bible. Perjanjian lama lah, atau perjanjian barunya orang Yahudi. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kalau orang Kristen ini memberkati Abraham, tak ada alasan dong. Sunat itu kan hanya diperintahkan kepada Abraham saja dan keturunannya. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena kan kita ingin dapat berkat Tuhan. Dengan ingin mendapatkan berkat Tuhan, polanya apa? Memberkati Abraham, menyanjung Abraham, mengikuti milah Abraham. Nah ini satu hal kemudian. Saudara-saudara Kristen selalu bertanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Orang Kristen yang belajar pasti tahu dan paham kalau kita berbicara mengenai Brit milah. Brit milah artinya perjanjian sunat. Al-Quran memerintahkan ikutilah milah Abraham. Ikutilah perintah sunat Abraham. Itu dalilnya. An-Nahl ayat 123. Nah, artinya bahwa ketika Abraham bersunat, kami bersunat, kami sekalangan dengan Abraham. Kami sekelompok dengan Abraham. Sedangkan perintahnya di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat tidak boleh sekawanan dengan domba Israel. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota suci Israel. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di data nomor 9. Satu hal pelanggaran orang-orang Yahudi yang tidak bisa dilupakan oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadah. Orang Yahudi. Kata Tuhan di sana apa? Seluruh pelanggaran-pelanggaranmu yang dulu-dulu telah aku lupakan. Tapi satu pelanggaranmu yang tidak bisa aku lupakan dan sangat-sangat menyakiti aku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadahku. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen ini nanti di dalam datangnya Israel kedua, Israel baru, bisa sekalangan dengan domba Bani Israel. Sedangkan makan babi, tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak tahir. Di dalam tubuhnya itu penuh dengan makanan yang diharamkan oleh kitab sucinya orang Yahudi. Jadi nggak bisa. Jadi ketika dikatakan oleh keturunanmu lah dunia ini akan diberkati. Siapa keturunan dari Nabi Abraham yang mendapatkan titah untuk mengajarkan ajaran Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub kepada seluruh dunia? Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu siapa? Oh, Paulus. Tunggu dulu. Kalau Paulus harus tanya dulu. Siapa yang memerintahkan dia ke seluruh dunia? Siapa yang memerintahkan dia untuk pergi ke seluruh bangsa? Itu dulu cari. Oh bukan bang, Yesus sendiri. Yang mana itu? Yang keluar dari kubur. Periksa dulu. Apakah itu betul Yesus? Yang keluar yang bangkit pada hari ketiga? Atau jangan-jangan itu adalah sibilisis? Periksa dulu. Data-data dulu kita harus uji. Kita uji kompetensi terhadap oknum tersebut. Kenapa dia mampu mendapatkan mukjizat? Dari mana mukjizatnya? Dari mana kekuatannya? Aku diberi kekuatan, aku diberi kuasa. Dari mana kuasanya? Harus dideteksi dulu. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Murid yang mana dulu ini? Muridnya siapa ini yang datang nih, yang keluar dari kubur ini? Apa kata Yesus tentang kebangkitan hari ketiga? Apakah itu tanda untuk angkatan jahat? Atau itu angkatan untuk orang yang selamat? Teliti dulu, baru nyebrang. Karena kenapa? Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bahkan orang yang bertemu saja dengan Yesus, wanita Kanaan, seorang ibu memelas, memohon untuk kesembuhan anaknya. Yesus katakan apa? Anjing, pemakan sampah. Apatah lagi kita yang bukan Bani Israel yang tidak sesaman dengan Yesus. Apanya kata Yesus kepada kita ini? Makanya dia turun menjadi hakim untuk yang kedua kalinya. Karena ada yang terdakwa. Kenapa ada terdakwa? Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa malu di hadapan Tuhannya?
karena dia tidak pernah sekalipun terlontar dari lisannya, terlontar dari kisi pengajarannya, sembahlah aku, Tuhankanlah aku setara dengan Bapa. Adapun perkataannya aku dan Bapa satu di dalam misi, yaitu menjadi penyelamat bagi Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak bekerja dari diriku sendiri, aku tidak seorang diri, sebab Bapa senantiasa menyertai aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bersama itu artinya dua. Sebab bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan Bapa yang bersaksi tentang aku, dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti kalau aku tidak seorang diri, ada yang menemani aku. Ketika aku bersama dengan yang menemani aku, berarti aku berdua. Aku dan Bapa adalah dua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Jelas itu. Berarti Yesus pada hal ini tataran pengajarannya hanya untuk Bani Israel tok. Masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini, di luar dari aule, kata Yesus. Yohanes 10 nomor 16. Siapa domba yang menurut Yesus di luar Yerusalem? Dia yang diterangkan dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari sisa Bani Israel yang telah kubunuh, kuserakkan, kuhamburkan ke seluruh penjuru dunia. Itulah domba-domba Yesus yang di luar Yerusalem, yang di luar aule. Kepada dialah yang domba-domba di luar Yerusalem ini, Yesus berpesan pergi. Kalau dia ada di Indonesia, ke Indonesia. Cari keturunan Yakub di sana. Jangan cari orang Batak. Jangan cari orang Toraja, orang Manado, orang Papua, Flores. Jangan. Cari keturunan Yakub yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Pergi ke sana. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Apa itu domba-domba yang sesat? Yang sudah lupa pulang, yang sudah lupa kepada Elohim, yang sudah lupa kembali kepada Taurat, yang sudah lupa kembali kepada tanah perjanjian. Pergi, ajak mereka kembali, gembalakan mereka pulang kembali ke rumah. Tapi Kristen enggak. Selalu saja tampil, wah kami inilah dombanya. Dari mana domba orang darah Yakubnya enggak ada? Jadi begitu saudara, yang dimaksud di sana bahwa oleh keturunanmu harus ada antara Nabi Ismail kah atau Nabi Ishak. Nah, ternyata Yesus hanya untuk Bani Israel. Bagaimana dengan keturunan Nabi Ismail? Rupa-rupanya Nabi Muhammad diutus bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Kami bukan Bani Yakub, betul. Kami bukan Bani Abraham, yes. Kami bukan Bani Ismail, betul. Kami bukan orang Arab, ya. Tetapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan rahmat. Nabi Muhammad diutus waman illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi berkat alam semesta. Yesus, aku diutus hanya kepada domba sesat dari Bani Israel. Dirubah oleh Yesus palsu, Kristus palsu. Pergilah ke seluruh bangsa. Padahal Yesusnya mengatakan aku hanya untuk Bani Israel. Nah ini saudara cerminan dari Kejadian 22 nomor 18 tersebut. Dan juga apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140. Silakan Dinda Dito, mungkin ada teman kita Kristen yang masih mau berdiskusi, pelan-pelan silakan dinaikkan. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Pak Rusrum.